Kemudian akan berlabuh ke Golkar atau gimana Anda lihat? Saya melihat begini, kita harus lihat dari dua kacamata ya, Mas Budiman. Kacamata pertama dari sisi demokrasi yang sungguhnya, atau kacamata kedua demokrasi kultus. Kalau kita bicara dalam konteks demokrasi yang perbedaannya begini, kalau kita bicara dalam demokrasi kultus, kita akan menempatkan Indonesia atau partai-partai politik bagaimana kemudian ditempatkan supaya Jokowi bisa tetap memiliki posisi dan karir politik. Oke. Tapi kalau kita bicara dalam demokrasi sesungguhnya, bagaimana kita menempatkan Jokowi dalam konteks sebagai mantan presiden supaya Indonesia lebih baik dengan pemerintahan yang baru. Dalam konteks demokrasi yang sungguhnya, saya pikir saya hanya mengulang perkataan Pak Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara resmi. Dia akan kembali sebagai rakyat biasa. Dia akan kembali ke Solo. Kenapa ini jadi sangat penting dalam demokrasi? Ketika kita bicara keberlanjutan, apapun istilahnya, Indonesia Emas, Indonesia Maju, Berdaulat, dan lain-lain, programnya yang kita lanjutkan, nilai-nilai yang kita lanjutkan, tidak kemudian berkutat menghabiskan energi, bagaimana menempatkan orangnya harus ada. Kalau orangnya sudah tidak bisa, anaknya harus ada. Lalu kemudian mantunya harus ada. Energi kita habis dalam pro kontra seperti itu. Dan ketika kita berbicara mengenai harus menempatkan Pak Jokowi dalam bentuk apapun, ketua koalisi dan lain-lain, yang terjadi adalah menurut saya ini upaya untuk merendahkan presiden terpilih. Dalam konteks ini, merendahkan presiden konteks terpilih. quick count kita anggaplah Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya. Seakan-akan ada rasa tidak percaya bahwa Pak Prabowo tidak bisa melanjutkan legasi Jokowi. Bahkan ketidakpercayaan seakan-akan terjadi pada Mas Gibran, kalau tidak ada ayahnya, seakan-akan dia tidak bisa mendampingi Pak Prabowo memberikan pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam konteks itu, kasihan Pak Prabowo sudah terpilih oleh rakyat langsung. Kalau kita sepakat misalnya, saya yakin Ade Armando tidak suka dengan istilah petugas partai, saya juga tidak terlalu nyaman dengan istilah itu. Kita konsisten. Jangan jadikan Pak Prabowo petugas Jokowi. Jangan jadikan juga Gibran sebagai petugas Jokowi. Berikan marwah sebagai seorang presiden terpilih dalam sistem presidensial sebagaimana dia bisa bekerja. Kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi kultus, ini pun menurut saya ada masalah. Ketika berbicara mengenai menjadi ketua koalisi besar, apalagi contohnya Barisan Nasional. Barisan Nasional itu sistem parlementer yang memang mengenal koalisi, termasuk koalisi besar. Jadi tidak ada fondasi aturan perundang-undangan yang bisa menempatkan Pak Jokowi itu menjadi ketua koalisi besar, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini seakan-akan dijorokkan untuk menempatkan Pak Prabowo itu menjadi bukan hanya dalam konteks divided government, istilah dalam sistem presidensial, tapi dalam konteks yang lebih kecil divided eksekutif. Bahwa di situ sudah ada seakan-akan ada matahari kembar, bahkan 3 matahari kembar. Di situ ada Prabowo, di situ ada Gibran mewakili Jokowi, bahkan Jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan-akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden. Jadi dalam konteks itu saya melihat sebagai katakanlah, saya sepakat tadi Mas Budiman mengatakan saya dekat dengan Pak Jokowi. Saya memang tidak memilih Pak Prabowo karena masa lalunya, dan saya memilih Pak Jokowi 2 kali. Saya melihat ada orang-orang yang berupaya menjorokkan Pak Jokowi dalam halusinasi kekuasaan yang kemudian akan akan menanggungnya adalah Pak Jokowi dan keluarganya sendiri. Sementara orang-orang yang saya katakan menjorokkan tadi itu melakukan itu supaya tetap ikut dalam menikmati kekuasaan. Oke, baik. Menjorokin Jokowi atau gimana Mbak Wiwi? Punya analisa soal bagaimana posisi Jokowi pasca 20 Oktober 2024? Ya, menarik ya. Tahun 2022 akhir itu saya mengatakan Pak Jokowi kan sudah 2 periode. Maka berakhirlah dengan husnul khotimah. Itu dalam sekali artinya. Dalam sekali artinya apa? Kita lihat sejarah presiden mulai Bung Karno, Pak Harto gitu ya. Terus Pak Habibie, seterusnya sampai Pak SBY. Apakah ada yang lalu pasca jadi presiden itu ruwet banget itu posisinya, mau diletakkan sebagai apapun gitu ya. Lah kita tidak punya sejarah seperti itu. Maka tugas pokok dari Pak Jokowi di 2 periode terakhir ini mau Purna Bakti ini adalah mengantarkan pemilu ini betul-betul berkualitas, damai, free and fair dan sebagainya, yang bagus lah kan gitu. Bukan cawe-cawe yang dipanjangin gitu loh. Cawe-cawe dipanjangin? Iya, diperpanjang. Apanya?
cawe-cawenya itu diperpanjang. Jadi ingin terus in power gitu ya. Jadi ini sindrom nanti. Lah itu yang dalam demokrasi itu tidak mengenal kultus. Demokrasi itu ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ada pemilu gitu ya. Maka pemilu ini sebetulnya menjadi ajangnya partai-partai politik yang notabene adalah pilar dan aset negara. Lah, kita menyaksikan pemilu tahun ini itu diikuti oleh partai-partai yang standingnya tidak cukup kokoh, saya melihat itu saya sampaikan menjelang pemilu kemarin tuh, mengapa saya melihat partai-partai politik tidak dalam posisi yang sangat powerful untuk mengatakan sesuatu. Kok lalu mendadak tadi itu ada kultus tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi seharusnya ngatur semuanya. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Ini demokrasi, bukan sistem kerajaan gitu. Demokrasi memberikan, bahkan partai-partai itu diberikan payungnya itu dalam konstitusi. Dialah partai politik, gabungan partai politik yang bisa mengusung gitu ya, capres-cawapres. Bukan Pak Jokowi, bukan juga relawan kan gitu. Lah dalam konteks itu yang ini yang legasinya Pak Jokowi mengakhiri masa 2 periodenya itu kok saya melihat memang kurang gitu ya, kurang dalam arti ya tidak memberikan legasi yang betul-betul yang kesannya pertama itu Mas Toto luar biasa itu sederhana gitu ya, sangat demokratis, mau masuk gorong-gorong. Bang gitu Syukur kan. juga dong harusnya dilirik. Luar biasa, saya dimusuhi karena saya tidak setuju kan gitu. Tapi juga. Itulah kita harus melihat itu yang substansinya, endingnya itu apa lah, ending yang seperti ini kita tidak kehendaki. Tolong mumpung belum kebablas gitu ya. Ini partai-partai besar, ada Mas Doli Partai Golkar, ada Mas Viva PAN, ada lagi Partai Nasdem. Di sana ada partai enggak? Jadi partai yang kita hitung itu adalah partai yang masuk di DPR gitu ya. Partai yang patut untuk berargumentasi dan sebagainya itu sesuai punya suara gitu loh. Jadi kalau belum punya suara ya tolonglah jangan dulu gitu. Jadi tunjukkan dulu. Oke, baik Mbak Bibi. Bung Ade Armando. Bung Ade, jadi gimana? Apakah tadi sinyalemen atau analisa dari Toto adalah menempatkan Pak Jokowi sebagai ketua koalisi partai sebagai jelomprongke seperti itu? Gimana Anda respon itu? Jelomprongke itu apa ya Mas? Menjerumuskan. Orang Padang dia. Apa menjerumuskan? Ya itu menurut saya jorokin, jelomprongke apa itu semua menurut saya hayalan aja kan. Hayalan ya? Hayalan lah, ini karena pertarungan politiknya memang agak keras sehingga memang lazim lah Jokowi itu kemudian diperlakukan dengan cara yang serendah itu. Nah, saya sendiri tidak melihat bahwa itu masuk di akal ya atau sangat bisa diterima. Maksud saya begini. Kan tadi dikatakan ya, tujuannya adalah tidak menjadikan Pak Jokowi ini sebagai presiden lagi atau bosnya Presiden Prabowo, sama sekali tidak kan. Kan kita sudah sepakat, kita sudah tahu lah ya, hampir mungkin kalau kita bicara tentang level of confidence 95% sekarang sudah pasti Pak Prabowo itu menang ya. Anies dan Pak Ganjar kalah, itu harus diterima ya. Nah, beliau akan, maksud saya Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan. Tapi ada sebuah kerjaan lain yang tidak bisa dijalankan oleh seorang presiden. Yang saya maksud dengan pekerjaan lain adalah yang tadi saya katakan, mempersatukan kekuatan-kekuatan politik besar di Indonesia agar tidak terus-menerus menjalani pertarungan, perselisihan, permusuhan yang memakan korban di kalangan akar rumput, di kalangan masyarakat. Harus ada upaya secara bijaksana, secara terus-menerus untuk mempersatukan kembali partai-partai tersebut, ya, pemimpin-pemimpin tersebut beserta para konstituennya. Nah, ini yang tadi saya katakan secara memang sengaja salah satu tantangan yang segera akan kita hadapi adalah pemilihan pilkada. Pilkada ya. Beratus kali ya, beratus pilkada yang harus kita lakukan. Nah ini kan perlu ditata secara sedemikian rupa sehingga dia tidak justru menjadi rangkaian pertarungan yang memecah belah bangsa. Saya merasa kami di PSI percaya bahwa ini pertama ya, ini bukan idenya Pak Jokowi ya, tapi bahwa Pak Jokowi sudah tahu, saya rasa sudah tahu sekarang. Nggak mungkin dia nggak tahu. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga pasti sudah tahu, Gerindra sudah tahu. Sayangnya hari ini tidak ada wakil dari Gerindra kan? Ya, kami sudah mengundang tapi tidak berkenan hadir.
tidak berkenan hadir ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai seorang ketua Barisan Nasional, ide tersebut bukanlah sebuah ide yang akan menimbulkan perselisihan atau permusuhan atau perbedaan antara seorang presiden dengan seorang ketua Barisan Nasional. Ini semua diketahui sama-sama ya. Nah, dalam hal ini yang kita perlu lakukan adalah kesediaan untuk bersama-sama membangun Indonesia. Nah, tadi ada pertanyaan tentang atau ada komentar yang mengaitkan dengan belum tentu Nasdem mau ikut gitu ya, belum tentu PAN mau ikut, ya nggak apa-apa juga kan. Ini kan persoalannya adalah idenya cuma paling bagus kalau Barisan Nasional itu paling tidak ada sekitar 7 kali ya partai yang terlibat di dalamnya. Kalau ternyata partai-partainya memang merasa tidak perlu berada dalam satu Barisan Nasional yang sama, ya nggak apa-apa juga kan. Yang penting 4 dulu, dan 3-nya kan 4-4-nya adalah partai-partai besar, Demokrat, Golkar, siapa? PAN, dan satu lagi siapa? Satu lagi yang Koalisi Indonesia Maju itu. Kok bisa saya lupa ya? Gerindra, ya maaf. Gerindra sampai udah lupa Gerindra. Gerindra, Golkar, Demokrat, sama PAN dan PSI tentu saja. Kalau PSI sampai lolos kan, kita belum, ini kan masih menunggu. Nah, kalau itu ternyata teman-teman yang lain di partai-partai lain merasa bahwa ya kami juga merasa penting nih bersama-sama, bukan untuk ikut memerintah ya, tapi untuk membangun Barisan Nasional untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Tapi tujuan jangka pendek yang jelas adalah yang harus dihadapi adalah pemilihan kepala daerah di ratusan daerah di Indonesia. Mas Pipa tadi udah. Oke, baik. Saya ke Bang Doli. Bang, ini kan tadi ada analisa dari Toto yang menyebutkan kalau koalisi besar itu akan bisa disebutkan menjerumuskan atau jelomprongke dalam bahasa Jawa. Gimana Golkar itu memandang analisa dari Toto, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja.